Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah topik, yaitu jenderal berakhlak lebih rendah dari anjing dan babi. Mungkin tema ini bisa saja mengejutkan kita. Kok bisa ya ada seorang jenderal, bukan orang ece-ece, bukan orang sembarangan. Tentu orang seperti ini punya pendidikan yang bukan rendah, tetapi orang semacam ini melalui dunia pendidikan bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi pasti bertahun-tahun, lalu menjadi seorang prajurit dan akhirnya dalam berkarir membutuhkan waktu yang sangat amat panjang dengan berlika-liku tantangan dan rintangan, terpaan dan tempaan, sehingga dari seorang prajurit yang memiliki pangkat rendah dan dengan bertahun-tahun berjuang melewati tahap demi tahap, melewati pangkat dan jabatan yang tidak mudah untuk dicapai oleh seseorang. Dengan kata lain, kata orang tua, orang seperti ini sudah memakan banyak garam dan asam. Apakah istilah orang tua ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sang jenderal, sehingga karena terlalu makan banyak garam akhirnya menjadi keasinan, dan menurut Alkitab maka dia dibuang dan diinjak-injak dan tidak berguna, sehingga punya akhlak yang begitu rendah dan bobrok. Atau terlalu makan asam, banyak asam, sehingga seperti teman saya, seorang wanita yang kebanyakan makan asam sehingga rahimnya itu menjadi kerut, sehingga tidak bisa menghasilkan atau memproduksi seorang bayi dalam kandungannya. Apakah orang ini kebanyakan makan asam sehingga akhlaknya menjadi buruk? Nah, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan secara ilmiahnya itu. Tetapi yang jelas, seorang jenderal berinisial BN itu bukan usianya masih muda, tetapi usianya kalau mau dibilang sudah usia menjelang masuk kubur, atau kata orang muda sekarang itu sudah berbau tanah atau sudah berbau jenazah. Seharusnya orang seperti ini yang punya banyak pengalaman, punya ilmu, apalagi dalam kesaksiannya dia adalah seorang yang religius. Seharusnya dia punya akhlak yang super, di atas rata-rata akhlak orang lain. Tetapi faktanya akhlaknya lebih buruk, lebih rendah dari seekor anjing. Seekor anjing saja ketika melihat sesama anjingnya mengalami musibah, maka dia menunggu di situ. Dia menjilatnya, dia menjaganya di tengah jalan. Dia berharap ada pertolongan yang bisa datang untuk menolong. Bahkan anjing ini yang tidak pernah mengejam bangku pendidikan, anjing ini tidak pernah mengenyam
yang namanya pengajaran agamawi. Tetapi dia punya akhlak yang sangat mulia. Dia menunggu kawannya yang mengalami musibah ini sampai dia mengenak hujan es. Tetapi dia terus tetap berdiri di situ dalam kondisi menggigil dan mengharapkan ada pertolongan yang datang untuk menolong sesama anjingnya. Tetapi seorang jenderal yang katanya punya pangkat yang sangat tinggi, punya jabatan yang sangat tinggi, punya intelektual yang sangat tinggi, punya pengetahuan agama yang konon sangat tinggi dan religius. Tetapi justru memperlakukan sesama manusianya dengan tidak manusiawi. Lebih rendah daripada perbuatan seekor binatang seperti anjing. Orang di dalam kesulitan malah dianiaya. Bukan hanya dianiaya, tetapi kotorannya, tainya sendiri diambil dan dilaburi kepada sesama manusianya itu. Ini sesuatu yang sangat ironis. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kok bisa seorang jenderal punya akhlak lebih rendah daripada seekor anjing. Seekor anjing yang tidak pernah dididik, tidak pernah diajar agama. Tetapi dia punya akhlak yang sangat mulia di atas seorang jenderal. Di atas seorang yang punya agama. Anjing ini tidak punya agama. Dia tidak punya KTP di mana dicatat di sana agamanya apa. Tetapi dia punya akhlak yang sungguh membuat kita menjadi terenyuh. Andai kata seorang jenderal, apalagi punya tugas yang adalah pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, kok malah menghina sesamanya sendiri dengan melabur tai di atas tubuh sesamanya itu. Anjing di Cina ini mungkin akan membuat Anda malu. Pada 17 April, setelah menyaksikan temannya ditabrak oleh kendaraan di kota Zhujiang, anjing setia ini melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk membangunkan sahabatnya. Dia menengok ke sekitar untuk melihat apakah orang lain akan membantu mereka, tetapi sayangnya tidak ada yang membantu. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, sementara mobil terus berjalan melewati dan membunyikan klakson. Ia berdiri dan menunggu di hujan yang dingin, tidak ingin meninggalkan temannya. Setelah menunggu di jalanan yang basah selama setengah jam, pemilik anjing itu akhirnya datang dan menyeret anjing yang terluka ke sisi jalan. Dia meminta bantuan, tetapi tampaknya terlalu terlambat. Meskipun ucapan selamat tinggal ini menyedihkan. Selanjutnya, saudara, timbul pertanyaan. Apakah seorang jenderal yang punya pangkat yang begitu tinggi, seorang jenderal yang punya ilmu yang mumpuni, seorang jenderal yang konon religius, belajar agama, dididik dengan kitab suci yang dari Tuhan semesta alam, dari Allah katanya. Timbul pertanyaan besar bagi kita. Apakah ajaran agamanya ini yang menyuruh sehingga dia melakukan itu? Kalau kita berpikir secara rasional, sepertinya kitab sucinya ini, ajarannya ini gagal untuk membuat akhlak seorang jenderal ini menjadi baik atau lebih baik, tetapi justru lebih buruk daripada binatang. Yang kedua, para ulamanya gagal mengajarkan atau mereka yang mengajarkan. Jadi yang pertama, apakah para ulama yang mengajarkan sang jenderal ini sejak kecil sampai dia menjadi seorang jenderal ini, apakah mereka gagal untuk mengajarkan jenderal ini? Ataukah mereka yang justru mengajarkan jenderal ini supaya dia harus berakhlak seperti itu, bertindak tidak manusiawi, di luar rasio manusia ini?
seekor babi ketika melihat babi yang lain diterkam oleh buaya. Babi yang satu tidak terima sesama babinya dicelakakan. Maka dengan berbagai upaya dia menerjang tubuhnya dan menyerang buaya itu. Dan akhirnya buaya itu tidak tahan dan meninggalkan babi tersebut. Sehingga babi itu selamat dari pemangsa sang buaya. Seorang jenderal seharusnya melihat sesama manusia, seorang jenderal polisi yang seharusnya mengayom dan melindungi warganya. Justru ketika melihat warganya dalam kesulitan, justru dia datang dan menganiaya dan melaburi dengan tainya sendiri. Kotoran yang najis yang keluar daripada perut lewat anusnya keluar, yang begitu najis dan berbau busuk, yang seharusnya masuk ke dalam jamban atau WC, justru diambil, dibawa, dikantongi, dan dilaburi ke atas sesama manusia yang dalam kesulitan itu. Ini membuktikan bahwa sang jenderal punya akhlak yang jauh lebih buruk daripada akhlak seekor babi hutan. Seekor babi hutan itu tidak punya agama dan tidak pernah dididik secara agama di tempat-tempat khusus untuk diajari sebuah kitab suci. Dia tidak kenal siapa penciptanya. Dia tidak tahu baca dan menulis. Tetapi justru akhlaknya lebih mulia daripada seorang jenderal. Ini sangat ironis sekali. Saudara, oleh karena itu biarlah ini menjadi cerminan bagi kita. Bahwa kalau kita sesama manusia, apapun salah dan dosa kesalahan sesama kita, mari kita berlaku sebagai manusia yang punya jiwa kemanusiaan. Sebenarnya biarlah hukum yang berbicara. Bukan kita seperti binatang di hutan rimba yang main hakim sendiri. Ini sesuatu yang sangat ironis. Seorang jenderal bisa punya akhlak yang jauh lebih rendah dari seekor babi hutan. Pada awalnya terlihat ada beberapa kerumunan babi di pinggir sungai sedang meminum air untuk sekedar melepas dahaga. Namun, tidak disangka dari dalam sungai itu sudah ada buaya yang berusaha mendekat untuk memangsa salah satu dari beberapa kerumunan babi itu. Dan benar saja, ketika setelah beberapa saat si buaya sudah dekat dengan kerumunan babi itu, tiba-tiba saja buaya itu langsung menggigit salah satu anak babi yang sedang minum itu. Melihat hal itu, si induk babi tidak tinggal diam dan langsung menyerang buaya. Buaya sepanjang kira-kira 3 meter itu diserang habis-habisan oleh induk babi yang melihat anaknya diserang oleh buaya. Setelah melalui pergulatan selama beberapa saat, akhirnya terlihat anak babi lolos dari cengkraman gigitan buaya yang hampir saja membunuhnya. Hal itu sangatlah berbeda dengan yang diajarkan di dalam Alkitab oleh Tuhan Yesus Kristus tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Saudara, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 43. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran Yesus. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak suka, yang mungkin menista kita,
yang mengolok kita, menghina kita, menghina sesembahan kita, menghina agama kita, menghina keyakinan kita, menghina kita, keluarga kita, dan seterusnya. Yesus katakan, kasihilah mereka, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di dalam bagian yang lain dikatakan, berkatilah mereka. Saudara, ajaran Yesus inilah yang membuat orang Kristen tidak responsif terhadap apapun yang dilontarkan kepada Yesus, sesembahan orang Kristen, agama orang Kristen, keyakinan orang Kristen, kitab orang Kristen, apapun yang berhubungan dengan kekristenan. Orang Kristen diajar untuk tidak responsif, tidak anarkis, apalagi menganiaya dan menyiram tai kepada mereka. Saudara, ini membuktikan bahwa sebuah ajaran itu punya pengaruh yang sangat besar bagi akhlak seseorang. Mungkin saudara, sang jenderal ini diajarkan. Nanti para ulama Muslim yang nanti menjelaskan kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am atau surah 6 ayat 38 dikatakan, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Apakah ayat ini menginspirasi sang jenderal bahwa dia selevel dengan binatang? Bahwa sang jenderal ini dengan binatang itu sama levelnya. Tetapi sang jenderal ini kalau dibanding dengan binatang anjing dan babi, justru binatang anjing dan babi punya akhlak lebih tinggi dari sang jenderal. Karena mereka sama-sama umat. Tidak ada perbedaan. Itulah sebabnya sang jenderal ini punya akhlak lebih rendah. Dia adalah umat yang akhlaknya lebih rendah daripada umat anjing dan umat babi. Berbeda dengan ajaran Yesus tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi penganiayaan di sini baik bersifat fisik maupun non fisik. Saudara, ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Oleh karena itu, mari ketika saudara mendengarkan penjelasan ini, kiranya membuat saudara merenung sejenak. Apakah tindakan sang jenderal ini sesuai dengan ajaran kemanusiaan? Sesuai dengan ajaran keagamaan yang kita anut? Atau dia ini adalah makhluk lain yang menyamar untuk menjadi seorang polisi berpangkat jenderal? Kiranya menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Dan saudara sendiri yang akan membuat penilaian dan memberikan kesimpulan. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan silakan untuk berkomentar di kolom komentar dan share kepada siapapun yang saudara kenal, entah itu teman saudara, entah itu keluarga saudara, baik dia orang Kristen maupun bukan Kristen. Biar mereka juga belajar dan mengerti apa yang saya paparkan di sini. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.